بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم علمه ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اسمعوا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Kemudian salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kirimkan. Dan tak lupa khatib berwasiat untuk diri pribadi dan kita semua, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tema khutbah kita pada akhir bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah ini, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yang kita rutinkan membacanya setelah selesai melaksanakan salat subuh. Isi doa itu kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia adalah tentang 3 ukuran sukses seorang muslim setiap hari. Apa ukurannya kita ini tiap hari sukses? Maka ukurannya adalah doa itu. Doa itu berisi tentang tujuan hidup seorang muslim tiap hari. Apa yang dia ingin capai, apa target dia hari itu, yaitulah isinya doa itu. Makanya doa itu dibaca di awal satu hari, di awal pagi, menjelang orang pergi ke sawah, menjelang orang pergi ke sekolah, menjelang orang pergi ke pasar, ke kantor dan sebagainya. Maka dia telah tetapkan niatnya setiap pagi itu yang isinya berupa doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang masalah sukses, apa itu sukses? Macam-macam pendapat orang. Apa ukuran sukses? Macam-macam juga pendapat orang. Tapi setiap orang ditanya pasti semuanya ingin sukses. Semua orang ingin berhasil. Tetapi ukuran berhasil tergantung kepada kepala masing-masing. Ada orang yang mengukur sukses itu kalau sudah banyak uangnya. Si fulan sekarang sukses di rantau. Apa maksud sukses? Lah banyak pitih nak kini. Lah kayu, lah tabik rumah, lah banyak kadai nak. Itu maknanya si fulan telah sukses di rantau. Kalau dia jatuh tapai pulang kampung, berarti dia nak sukses. Ada pula orang mengukur sukses itu apabila sudah mendapat jabatan yang diharapkan. Si fulan sudah sukses karena sudah dipilih jadi bupati. Si fulan sukses dipilih jadi wali kota, dipilih jadi anggota DPRD dan lain sebagainya, maka dikatakan dia sukses. Ada pula seorang bapa mengukur sukses itu kalau anaknya kuliah ke luar negeri, tamat kuliah luar negeri, bekerja pula luar negeri. Sehingga ada dulu
Seorang bapa yang dia diminta oleh orang untuk memberikan motivasi, memberikan arahan kepada masyarakat atau orang-orang tua, parenting namanya. Bagaimana supaya anak kami seperti anak bapak, supaya sampai pula kuliah ke luar negeri, bahkan bekerja di luar negeri, gajinya besar. Tapi akhirnya kaum muslimin yang berbahagia, beberapa tahun kemudian si bapak yang dia memotivasi orang bagaimana caranya mencetak anak sukses bisa ke luar negeri, menyesal dia, dirubahnya pendapatnya. Saya kembali, saya rubah pendapat saya, tidak benar itu, keluar ke negeri ukuran sukses. Kenapa berubah pikirannya? Rupanya ketika istrinya ini sakit kemudian meninggal, ternyata anak-anaknya yang kuliah dan bekerja luar negeri tak bisa pulang. Apa alasannya? Ada alasannya sedang ujian, ada alasannya sedang sibuk bekerja, sehingga tidak sempat untuk pulang kampung untuk menengok ibu yang sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Menyesal dia, kenapa anak saya kuliah kok jauh-jauh sekali. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apabila sukses diukur dengan pikiran masing-masing atau selera manusia, maka tidak ada ukuran yang jelas, semuanya relatif. Oleh karena itu, apa ukuran yang benar? Ukurannya yang benar adalah ukuran yang telah digariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Doanya pendek, isinya hanya 3, dan yang 3 ini mungkin dicapai oleh siapa saja tanpa melihat sekolahnya sampai kelas berapa, tanpa melihat uangnya berapa, tanpa melihat status sosialnya apa. Setiap kita bisa mencapai yang 3 ini kalau kita mau. Apa bunyi doa Nabi itu? Nabi mengajarkan, bacalah setiap pagi setelah subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doanya pendek, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ini nomor 1. Ya Allah, aku mohon, berikan kepada aku ya Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, warizqan tayyiban, rezeki yang baik. Yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima, amalan yang makbul. 3 saja kunci sukses. Dapat ilmu bermanfaat, dapat rezeki yang baik, amal Allah terima, bahagia namanya itu. Sudah berhasil kita namanya itu. Yang pertama, kaum muslimin, dimulai dengan permohonan ilmu dahulu. Kenapa ilmu dahulu? Dalam kitab Sahih Bukhari, judul pertama dalam kitab beliau Sahih Bukhari adalah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu adalah sebelum berucap, sebelum berkata, sebelum beramal. Berilmu dahulu apa yang akan diucapkan, berilmu dahulu apa yang mau dikerjakan. Tanpa ilmu salah kaca, salah hoyok. Kalau kita mencari rezeki tak ada ilmunya, maka dapatlah nanti rezeki yang haram, karena dia nak tahu mana yang halal, mana yang haram. Maka sebelum mencari rezeki, cari dulu ilmu tentang bagaimana mencari rezeki yang benar. Mana uang yang halal, mana uang yang tidak halal, makanan yang halal, mana yang tidak halal. Berilmu dahulu sebelum mencari uang yang halal itu. Begitu pula dengan amal. Amal ini diterima atau tidak dengan apa? Dengan ilmu. Amal itu kaum muslimin yang berbahagia baru Allah terima 2 syaratnya. Yang satu ikhlas, yang satu mutaba'atul Rasul. Ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah Rasul maknanya berilmu kita. Mana yang sunnah, mana yang tidak. Ini sesuai apa tidak? Maka berilmu kita. Oleh karena itu dimulai dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Lalu bertanya pula kita, apa itu ilmu bermanfaat?
Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang terkenal. Apa kata beliau? Ilmu ilman. Ilmu dua macamnya. Yang pertama namanya ilmu nafi'. Yang pertama ilmu nafi' atau ilmu qalb, al-ilmu bil qalbi. Al-ilmu bil qalbi. Wa huwa al-ilmu nafi'. Ilmu dengan hati, itulah ilmu yang bermanfaat, kata beliau. Wa ilmun bil lisan, dan ilmu dengan lisan. Jadi dua macamnya. Satu ilmu dengan hati, yang kedua ilmu dengan lisan. Ternyata dari yang dua itu beliau berpendapat yang dikatakan ilmu bermanfaat ilmun bil qalbi. Ilmu dengan hati. Apa makna ilmu dengan hati? Alladhi bashara al-qalba wa awjaba lahu al-khushu', yaitu yang dia langsung menancap ke hati, menimbulkan khusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhasil dia, ilmunya menghasilkan. Bagaimana ilmu bisa menghasilkan? Ujungnya khusyuk, maka ilmu itu diamalkan. Jadi ilmu yang dikatakan ilmu yang di hati, ilmu yang diamalkan, berubah dari ilmu menjadi amal. Kalau ilmu bil lisan hanya cukup diomongkan saja. Kalau omong pintar orang di TV, berdebat orang di TV, diamalkannya tidak. Hanya sekedar omong-omong kosong saja. Diseminarkan, dinadwahkan, dikongreskan segala macam, tapi buahnya tidak ada. Hanya omong kosong. Maka ilmu bil qalbi inilah yang kita harapkan. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama kali mengamalkan sunnah Rasul adalah para sahabat Nabi. Maka diantaranya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah hadis atau dalam riwayat beliau, kunna la natajawazu 10 ayatin. Kata beliau, kami dahulu di zaman Nabi tidak melampaui, bahasa kitanya tidak bahasa kaji, 10 ayat. La natajawazu 10 ayatin, tak melampaui 10 ayat, tak bahasa kaji dari 10 ayat ke ayat yang ke-11, hatta nata'allamahunna, sampai kami betul-betul mempelajarinya. Tak perlu banyak-banyak kaji itu, tak perlu banyak-banyak, cukup 10 ayat betul-betul dipelajari, paham kita maksudnya. Itu yang hatta nata'allamahunna, sampai kami ini betul-betul mempelajarinya. Mempelajari itu kaum muslimin bukan hanya tahu. Nata'allam itu kata ulama saraf itu ada takalluf, berarti ada itu, yaitu keras, belajar keras, belajar betul-betul beraja, tidak hanya sekedar tahu saja kulit-kulitnya. Nata'allamahunna, kemudian wa na'mala bihinna, kami amalkan, wa nu'allimahunna, kami ajarkan, wa na'lama halalahunna wa haramahunna, kami ketahui pula mana yang halalnya, mana yang haramnya. Fa'utina al-ilma wal amala ma'an, maka kami diberi oleh Allah dua. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bagaimana dulu sahabat belajar. Makanya tak heran kalau dulu dikisahkan tentang Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tiap minggu kajinya hanya yaitu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu saja kajinya tiap minggu, menganjurkan orang untuk menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin. Itu saja tiap minggu, sehingga murid-murid beliau bosan. Wahai kiai, tidak ada lagi ayat selain ini. Apa kata kiai? Sudahkah kalian amalkan? Belum kiai, makanya tidak diajak kaji. Amalkan dulu, nanti kita tambah lagi besok. Inilah kaum muslim berbahagia, ilmu yang bermanfaat. Maka pada bulan Ramadan, ilmu bermanfaat itu akan banyak kita raih. Maka dari itu tambahlah ilmu kita masing-masing dengan cara mendengar, dengan cara menyimak, dengan cara menonton. Maka kita amalkan, maka dia akan merubah jadi ilmu nafi'. Dan ilmu mesti ditambah tiap hari. Jangan kita hanya mencukup apa adanya. Kalau kita apa adanya, maka kita akan rugi sampai hari kiamat. Yang kedua kaum muslimin, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik.
Nabi tak menyuruh kita minta kepada Allah rezeki yang banyak, tapi yang baik standarnya. Banyak baik alhamdulillah, tapi sedikit baik tak apa-apa. Tetapi kaum muslim yang berbahaya kalau dia sudahlah sedikit, itu pula tak halal. Sedikit tapi tak halal. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, dapat rizqan tayyiban. Maka rezeki berarti dua macam pula. Ada yang tayyib, ada yang khabis. Ada yang baik, ada pula yang keji, yang kotor. Oleh karena itu, untuk apa? Untuk supaya kita, keluarga kita aman dari segala macam malapetaka, fitnah hidup dan fitnah mati, carilah rezeki yang baik. Betapa banyak hari ini kaum muslimin bahagia, kenyataan sudah melihatkan kepada kita, rezeki yang tidak baik akan melahirkan keluarga yang akan menyusahkan diri pribadi. Gara-gara anak kita dipecat di kerja kita. Kenapa itu? Rezeki tak baik. Rezeki tak baik, maka anak-anak kita susah diatur. Kaum muslimin berbahagia, maka kita seorang muslim hendaknya mengajarkan kepada anak kita bukan menjadi orang materialistis, hanya sebagai tujuan hidup adalah materi, maka rugi sendiri. Ada kisah seorang bapa, tapi dia orang Cina. Dia kaya raya, dia punya usaha, dia punya anak beberapa orang. Lalu anak-anak ini diajarkan, awak kalau menjadi kawan, kalau nak ke gunung awak, nak ke nambah piti awak, tak usah berkawan orang tu. Carilah kawan yang bisa menambah piti awak, menambah alat awak, bermanfaat. Tak manfaat bagi kita, tak perlu berkawan dengan orang. Rasa kasihnya kaum muslimin yang berbahagia, yang itu teringat-ingat terus oleh anak-anak ini. Bapaknya kaya, pada suatu hari, pada suatu masa dia jatuh miskin. Jatuh miskinlah yang bapak ini, yang anak-anak berubah menjadi orang kaya. Karena teringat dengan wasiat si bapak, kalau orang tak berguna, tak usah bakal wajib orang itu. Bapaknya tak berguna, bapak sekarang jadi berguna dia. Kenapa dia? Dia sudah miskin. Berkawan dengan orang miskin ini akan membuang-buang uang. Bapaknya sudah akan menghabiskan uang karena banyak penyakit, banyak berobat, banyak uang habis ini. Maka teringatlah, maka bapaknya ini dibuang saja. Di mana dicarikan saja rumah satu, disuruh orang untuk menjaga, menyilau-nyilau, diupah orang, karena bapaknya tidak lagi berguna. Akhirnya kaum muslimin berbahagia sampai ayahnya meninggal 3 hari baru ketahuan dia sudah mati kajang. Akibat apa ini? Bapak salah mengajari anak materialistis. Yang ketiga, kaum muslimin yang terakhir, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang makbul, amalan yang terima Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disampaikan supaya amalan makbul 2 syaratnya. Syurutu qabulil amal ada 2. Yang pertama adalah ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Ini hati. Yang kedua adalah sudah ikhlas, cocok dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya berawal dari ilmu, pangkalnya ilmu. Oleh karena itu tugas kita belajar, tugas kita mendengar pengajian, tugas kita bersekolah, tugas kita iubana baguru. Supaya apa? Supaya kita tahu mana amalan itu yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sesuai atur agama, mana yang tidak. Supaya apa? Supaya amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, 3 kunci atau 3 daripada ukuran standar suksesnya seorang muslim setiap hari. Apabila yang ketiganya diraih setiap hari, yakinlah kita sudah namanya sukses. Kalau ingin dapat jabatan, alhamdulillah dapat jabatan. Tambah lagi nanti hartanya banyak, alhamdulillah kita bisa berzakat, berhaji dan sebagainya. Dapat ilmu yang lebih pada itu, alhamdulillah. Dan dapat pula amalan, maka itulah kaum muslimin berbahagia, kunci dari kesehatan kita. Mudah-mudahan masing-masing kita menjadi orang yang sukses dalam Ramadan. Ketiganya ini dijadikan standar. Kapan kita sukses Ramadan? Bertambah ilmu. Kapan dikatakan sukses Ramadan? Kalau rezeki kita bertambah juga. Maka Ramadan bukan masanya bukan malas-malasan. Sebab kaum muslimin berbahagia, justru dalam bulan Ramadan banyak perang di zaman Nabi.
perang Badar di bulan Ramadan, kemudian 17 Ramadan, kemudian terjadinya Fatu Makkah di bulan Ramadan. Juga Pak Karno, Bung Karno memecahkan proklamasi tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, di bulan Ramadan letaknya. Maka bulan Ramadan berarti bukan tidur-tiduran, tapi tetap kita mencari rezeki seperti biasa, rezeki yang baik. Malah sebagian orang Ramadan itu yang sama-sama harinya. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, bagi kita Ramadan tak Ramadan adalah sama, tetapi Ramadan adalah lebih ditingkatkan lagi daripada bulan-bulan yang lain untuk menambah ilmu, menambah rezeki dan menambah amal yang makbul diterima Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا.